Kembali lagi di SJW News, berita paling open-minded. Oke Dut, nih second chance yang kita kasih dan lu perlu tahu ya, kesempatan kedua tuh udah prestige banget lah. Biasanya satu chance doang gitu. Karena kita ingin menyajikan konten yang open-minded dan insightful. Target gua adalah diundang terus di day of lunch sebetulnya. Gua hanya pengen masuk situ aja dulu Dut. 30 days of lunch ya, betul. Kalau gua partner lu bisa masuk situ, kita udah make it dalam menyebarkan pesan-pesan positif ini gitu. Ya. Karena kadang masih ada kok kayak sebenarnya kan sebelum lu kita juga ada audisi juga lah, seleksi lah siapa nih pengganti kalau teman gue berhalangan kan. Nah sempet ada yang orang udah bagus nih open minded juga dan dia juga jaksel juga. Coba kita lihat di Twitter kayak wah dia follow Andrew Tate gitu. Kita kayak gimana ya? Red flag gitu ibaratnya kan kayak betul, gitu. Betul. Ini seperti dia. Iya. Andrew Tate tuh kayak kalau ada buku kompilasi kumpulan red flag, itu orangnya perwujudannya Andrew Tate. Iya, Andrew Tate itu red flag bagi kaum-kaum seperti kita ya. Iya. Makanya di kamar gue kan, ini kan zaman manifesting tulisan juga kan. Gue udah tulis say no to Andrew Tate, yes to Andrew White gitu, ada di kamar gue. Karena dia kan tinggal di Bali Dut, maksudnya sangat-sangat ini. Sama hiasan Dreamcatcher. Dreamcatcher iya, pasti samping ya Dreamcatcher gitu. Kalau asbaknya enggak dong? Asbak yang bentuk itu enggak lah, itu enggak. Terlalu red flag ya. Dan seksi. Kita bukan masalah di joroknya ya, bukan. Itu kan nggak masalah, tapi di seksisnya itu. Iya. Kenapa harus asbak batang laki-laki gitu kan? Betul. Padahal justru harusnya milik perempuan sebetulnya gitu ya. Iya. Makanya kita menolak semua itu gitu. Harusnya tidak seperti itu gitu. Nah, tapi ini sebenarnya hari yang berduka bagi kaum-kaum SJW nih, pekan-pekan yang berat gitu. Karena ada dari circle kita juga yang lagi dihujat di sosmed, seluruh persosmedan nih. Iya. Itu Satria Mahathir. Cuman gara-gara perkara dia nipu iPhone orang-orang sama ngambilin cewek 2 kali, maksudnya. Itu kan kayaknya masalah ya. Kita harus kupas dulu belakangnya gitu. Iya, kita kupas belakangnya. Nah, jadi kita udah menyiapkan beberapa statement dari beliau nih. Iya. Yang pertama, dia ada statement, ini keluar dari mulutnya beliau langsung, dia bilang gini, gue ini orangnya soft. Sombong amat. Gini, ini buat semua penonton ya, bahwa identify itu di atas fakta. Identify itu di atas fakta. Iya dong. Iya, fakta betul. itu cuma hal kecil yang melontarkan haters. Iya, betul. Yang mengganggu imajinasi semua orang. Gua identify itulah fakta yang terpenting. Iya, kalau dia merasa soft ya berarti soft lah. Betul, dia, memang gitu itulah kan. faktanya. Aksi fakta apa itu nggak ada. Iya. Terserah kalian mau ngomong soft apa ngambilin 2 cewek atau soft apa yang masih pakai poni 2006, terserah kalian gitu. Yang kita tahu dia bilang dirinya soft ya udah. Dia adalah soft boy, kita harus menerima itu. Betul. Identify itu sekarang itu pilar kebenaran. Pilar kebenaran. Jadi tidak ada lagi narasi kebenaran tuh mutlak cuma satu. Aduh. Haters itu orang yang terjebak pola pikir ya kolot hidupnya bisa kita katakan. Betul. Karena sebetulnya di balik pembenaran fakta tuh kan banyak kayak yang bisa akses sekolah orang-orang yang berduit doang. Jadi akhirnya ada dikotomi lagi, nggak bisa. Yang bebas dimiliki oleh semua orang adalah identify. Identify itu hak sejati adalah mengidentify diri siapa. Dan dia udah mengambil kata yang tepat sekali yaitu soft. Iya, gue ini soft orangnya. Gue ini soft. Nggak banyak orang yang seberani itu mengakui dia tuh soft. Gue aja belum sampai level untuk bisa bilang. Iya, nggak banyak apalagi yang terlahir ya dan dibilang kelaminnya oleh orang tuanya laki-laki ya. Oleh orang tuanya, bukan pilihan bayinya, bukan. Ditaruh dalam role sebagai laki-laki lalu mengakui dia tuh soft. Iya sih. Itu keberanian yang luar biasa. Berarti sekarang hal paling maco justru adalah mengakui ketidakmacoan dia dengan soft ya. Iya, jadi Alicia Keys nggak pakai makeup, Jada Pinkett Smith cukur rambut, laki-laki mengakui soft. Paling tinggi tuh, paling tinggi. Iya, di atas semua. Alicia Keys masih agak basic ya sebenarnya. Iya, tapi itu udah termasuk brave, termasuk brave. Tidak pakai makeup termasuk brave. Dan mungkin Alicia Keys nggak pakai makeup, dan mungkin ada honorable mention juga yang Charlize Theron ngadopsi 2 anak dan dijadikan transgender juga. Iya. Honorable mention juga buat Brad Pitt dan Angelina Jolie gitu kan. Iya, betul. Honorable mention. Dan ya honorable mention juga untuk Sam Smith yang nggak mau dipanggil he lagi, harus they sekarang. Betul. Kita harus mendukung perjuangannya dia untuk mengganti nama kota Manchester United menjadi Leicester. Loh, perjuangan penting itu. Betul. Kayak Manchester tuh terlalu apa ya, kayak Manchester kayak dada laki-laki selain seksis juga objectifying juga. Iya.
dia menolak, dia menggugurkan konsernya pada saat itu. Iya. Gua nggak mau tampil di kota yang seksis. Ada men di situ, iya. Oke, nah statement kedua Dut, dia bilang gini, nih lagi-lagi keluar dari mulut beliau, dia bilang gue ini circle Jaksel gitu. Gue nggak mau punya cewek ngapain Android. Gitu. Nah, gue dengar kabar dari grup eksklusif premium di circle gue Dut ya. Pas dia ngomong, gue pokoknya ada grup WhatsApp yang bener-bener, gue pakai, lo harus HTM masuknya gitu, ada FDC kayak. Oke. Nah, gue ikut grupnya dong, FDC 200k, gue bilang gitu kan. Lo buat karaoke mau bayar, kenapa masuk grup ini nggak mau, gue bilang gitu. Benar. Nah, di grup itu ada info ya, biarpun masih simpang siur, katanya pas dia ngomong gue circle Jaksel, nah 5% warga Jaksel langsung cari kosan di Jakarta Barat setahu gue gitu kayak. Gue gak mau terafiliasi, gue mau merantau aja, gue belum pindah. Ada yang kayak begitu, tapi tentunya gue tidak gitu. Karena ya untuk dia anak Jaksel tidak mau punya HP Android gitu. Walaupun dia mungkin kasat mata terlihat seperti orang yang masih pakai Poco M5, tapi ya nggak apa-apa gitu. Dia berhak untuk menolak. Betul. Gitu, Karena ya gimana ya, kita tahu kita sering bicara inklusivitas gitu ya, tapi kalau nggak punya titik yang dituju tuh berat gitu. Ada nggak sih sebetulnya tips-tips yang bisa dilakukan oleh HP Android gitu biar bisa masuk ke circle iPhone gitu? Apakah mengupdate? Kan udah banyak tuh kayak hardcase diubah, UI di dalam. Nah iya itu lumayan tuh. Meskipun kalau harga second drop banget ya katanya. Drop banget. Begitu dilihat kok nggak ada App Store-nya. Iya terlalu. Tetap ada Google Store. Bisa nggak sih sebetulnya? Sebenarnya kan ya teman-teman kami udah menyediakan fasilitas, ada yang sewa iPhone per hari, nah itu kan bisa. Benar. Untuk apa lu masih pakai Android tapi nggak ada effortnya untuk berpura-pura iPhone? Emang lu yang nggak masuk ke circle Satria berarti kan kalau kayak gitu. Iya. Untuk teman-teman Android tuh. Ya, jadi dapat Satria. Benar. Jadi dibawa pada saat Tinder dates gitu ya atau karaoke night, dikeluarin lah HP-HP yang sewa itu. Karena misalkan lu foto bareng terus lu nggak minta airdrop gitu kayak kirim via WhatsApp dokumen ya. Nah, kan orang juga sekarang udah akan red flag juga dan kayak begitu ya kan. Iya. Jadi ini kita lagi-lagi membela nih statementnya beliau ya. Bahwa dia circle Jackson nggak mau punya HP Android. Nah, berikutnya mungkin untuk kaum yang tertinggal ya, kita cerita singkat tentang kronologisnya dia. Ya. Jadi pertama dia MBA ya kan sama cewek. Married by accident, walaupun bagi kami itu gak accident ya, love is love gitu. Maksudnya betul. Mau di luar nikah pun selama lo konsensual ya udah nggak apa-apa. Betul. Having sex tanpa proteksi nggak ada accident. It's a choice. Kalau keluar TV baru itu accident. Tapi selama masih keluarnya baik. Iya betul. Dan dia pertama married by accident sama si cewek pertamanya. Iya. Nah terus dia hamil ditemenin tapi di bulan ke-9 dia selingkuh dan MBA lagi dengan cewek. Nah, mungkin kalau sekali accident, kalau dua sih bisa kita tapi bilang. gini, kan kita banyak ilmu-ilmu baru ya. Ini harus ditanya dulu. Tapi konsen nggak semua? Konsen semua konsen. Kalau sudah konsen ya gimana? Beberapa cewek pun dihamili juga. Mungkin kita harus lihat ya bentuk-bentuk relationship seperti polyamorous gitu ya. Polyamorous ya betul. Polyamorous kita juga nggak pernah tahu bagaimana yang lain gitu ya. Udah macam-macam lah bentuk sekarang hubungan kan. Nah tapi sebenarnya intinya bukan situ. Ketika dia udah bersama dengan si cewek hamil kedua nih dalam status hamil ya, dia bilang statement dia bukan pacar gue gitu. Terus kata si interviewer kayak dia FWB lu. Oh bukan, gue juga nganggap dia friends. Dia hanya WB gitu. Dia hanya WB. Padahal kalau itu sayangnya dia motong omongan hostnya mungkin ya. Sebenarnya hostnya mau ngomong kayak dia FWB lu. Friends with Bumil, maksudnya gitu. Dia kan dalam posisi. Jadi with Bumil aja? With Bumil aja gitu. Oke. Dia berteman dengan Bumil. Sekarang gini, kalau misalnya cewek hamil, orang nggak akuin pacar, itu orang mungkin mikirnya jahat kan. Nah ini udah posisi hamil, diakui FWB pun enggak gitu. Mungkin itu jahat bagi orang-orang kolot, bagi kita, ya it's a choice lagi-lagi gitu. Ya, it's a choice karena konsen ya, dan mungkin juga kan perempuan banyak yang memperjuangkan independensinya, tidak mau dipilih hanya karena terjebak situasi. Mungkin hal seperti itu juga harus bisa dilihat. Betul. Meskipun dia semakin ngomong agak semakin sulit dibela sebetulnya. Memang dia tadi benar juga yang lu bilang. Ini kan menunjukkan independensi perempuan kayak dengan lu hamil bukan berarti lu adalah objek milik laki-laki ini. Betul. Jadi mungkin si Satria ini ngomong begitu tuh dalam effort dia untuk mendukung feminisme juga. Itu yang kita harus respect gitu. Iya. Mungkin memang butuh
penjelasan langkah-langkahnya jangan cuma wawancara-wawancara podcast, kayaknya harus keluarin buku atau TikTok berseri lah paling. TikTok berseri ya. Karena buku udah agak berat kan, penikmat SJW News kan pasti ADHD lah ya. Iya betul. Atensi defisit. Tapi kalau dibikin 9, gua rasa bisa dia menjelaskan arah pikirannya tanpa dipotong orang lain. Betul. Dan attention span juga makin memendek kan. Iya. Nah, tapi setelah itu tentunya si interviewernya dia juga shock juga tuh. Ya mungkin karena dia nggak siap dengan lifestyle seperti ini ya. Ya mungkin juga karena interviewernya salah satu yang audisi sini dan nggak lolos. Iya mungkin. Tapi dia bilang gini, lo takut karma nggak gitu? Nah Satria menjawab dengan jantannya, oh gue nggak takut gitu. Kalau karma gue datang aja. Gitu. Nah mungkin orang akan mikir kayak, boro-boro lu tanya karma dia jangan ngerti etika, mungkin gitu bagi orang ya. Mungkin bagi kita karena kita menerima sisi-sisi dia dari manapun nih. Karma kan juga, itu ilmu dari zaman dinosaurus bagi kita. Benar. Kita nggak percaya dengan karma kayak. Karena karma diadu dengan manifest yang kuat, manifest lebih menang. Iya, karena manifest. Karma tuh ya doktrin orang lama untuk menghadang pergerakan orang-orang seperti Satria ini. Ya, menghalangi self expression individu-individu baru. Dan ya namanya Satria gitu ya. Menunjukkan bahwa ya nama tidak selalu doa gitu. Betul. Karena dia lebih bagus lagi dibanding. Atau mungkin Satria, mungkin Mahathir artinya tidak akan, mungkin kita nggak tahu juga ya. Tidak akan jadi Satria. Ya, mungkin kita nggak tahu, gue nggak tahu semua bahasa gitu kan. Oh ini statement terakhir Dut. Nah ini benar-benar keluar dari mulut tadi. Sebelumnya dia bilang bahwa dia open relationship dia bilang, tapi itu buat kita kan kalau biasa itu standar lah. Iya, semua relationship juga. Nggak ada relationship yang tertutup tuh cuma abuse. Iya, cuma abuse. Nggak boleh. Iya. Relationship yang masih monogami itu terjebak stigma lama ya. Iya. Nah, tapi dia keluar dari mulutnya dia nih benar-benar statement kuat banget nih. Gue janda maker gitu dia bilang. Nah. Wah, apa ini? Apa dulu? Kayaknya ini. Mungkin saya juga harus lebih belajar lagi. Kita masih semua berproses, Dut. Iya, semua berproses. Saya hari ini melalui proses yang sangat lama dan saya tidak akan pernah berhenti berkembang sampai saat saya mati. Ya, maksudnya lo lihat aja kutipan minta maafnya Will Smith ya waktu itu setelah itu bahwa semua itu hasil dari proses dan dari titik ini ke depan pun mungkin kalau udah ada jawabannya kita akan membahas balik lagi ke sini. Mengenai janda maker ini ya. Nah. Oke, intinya bagi para yang menonton janganlah menghujat si Satria ini karena dia juga bagian dari circle Just Open Minded kita. Ya. Dan kalau ada orang seperti itu diterima saja di circle lah gitu intinya. Ya, dan percayalah kedamaian itu bukan karena meminta orang untuk tidak melakukan apa yang diinginkan, tapi diciptakan dulu dari dalam diri Anda sendiri dulu. Ya. Itulah dia pesan-pesan kita dan saya mau coba lagi di series berikutnya. Stay mindfulness and speech no hate. Jadi Ara tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Wah, ada kandidat yang tepat nih. Tapi aman gak nih? Aman, gak ada yang